Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Kulalang, pada hari Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk meyakini firman Allah dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-8, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini. Pada satu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangannya orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang buta itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh orang buta itu pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung lagi." Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus air kehidupan, bukan air kematian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, air bah atau banjir akan menghancurkan dan mematikan segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini pada zaman Nuh, bahkan pada zaman sekarang ini. Kita tahu minggu yang lalu terjadi banjir di Jabodetabek, dan ada banyak orang yang meninggal dan hancur semua rumah, mobil, motor, dan sebagainya. Itu air bah yang terjadi. Nah, terjadi juga kerusakan yang dihasilkan oleh air bah, oleh banjir, yang sungguh dahsyat dan menenggelamkan apa saja. Namun, Nuh dan keluarganya selamat dari air bah tersebut. Nuh memiliki pengalaman pribadi dengan Allah yang telah menyelamatkan dia dan keluarganya. Itu dijelaskan dalam Kejadian pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-22. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan, bukan air kematian. Tadi saya sudah katakan, air banjir luar biasa bisa mematikan manusia. Dan itu sudah terjadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita belajar dari orang buta yang dibawa oleh beberapa orang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjamahnya. Dan Tuhan Yesus akhirnya menggendong tangan orang buta itu keluar kampung. Lalu Tuhan Yesus dan orang tersebut di luar kampung. Tuhan Yesus menghendaki orang itu mengalami keselamatan kekal dari Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi keselamatan kekal itu harus secara pribadi. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa keselamatan, bukan membawa agama, bukan membawa adat istiadat, bukan membawa hal-hal sifatnya politik, tidak. Tapi dia membawa keselamatan pribadi. Dan barang siapa yang percaya, dia pasti akan selamat. Seperti orang buta tadi, dia tidak melihat, tetapi karena dia membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, maka dia sembuh dan dia diselamatkan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mata hati kita selalu diajak untuk melihat dan merasakannya. Itulah sebabnya, marilah kita melihat betapa indahnya kasih Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita selalu melewati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Mengapa kita harus melewati kehidupan ini dengan penuh sukacita? Karena Tuhan Yesus adalah air kehidupan yang menyelamatkan kita, bukan air kematian. Karena memang Alkitab sudah mengatakan bahwa manusia ditetapkan
untuk mati sekali saja, sesudah itu akan dihakimi. Jadi mati hidup manusia ada di tangan Tuhan. Banjir di mana-mana saat ini. Tapi kalau kita selalu berharap pada Tuhan, percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dan keluarga kita. Semoga kita berdoa pada orang-orang yang kena banjir supaya mereka juga mengalami kasih Kristus. Dan mereka juga ditolong oleh banyak orang, oleh pemerintah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang kokoh dan kuat di dalam menghadapi kebanjiran dan juga menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain. Biarlah Tuhan Yesus sebagai air kehidupan, bukan air kematian, menolong mereka yang mengalami kebanjiran, bahkan menolong kami semua. Beri hikmat pada pemerintah supaya dapat mengatasi akan situasi kondisi Indonesia yang dilanda darurat kebanjiran, darurat malapetaka, dan banyak orang yang mengalami kesulitan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami dalam kasih dan pengampunan Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.